Hai, balik lagi di Mulki Only, di mana kita bahas mainan suka-suka. Dan kali ini gue punya Thunder Insights Grace dari SNA. Dan ini dia si Thunder Insights Grace dari SNA. Dan katanya si SNA itu adalah si Supernova yang diganti namanya dari SNA. Coba komen di bawah, itu bener atau enggak? Jadi gue dapet ini di harga 200 ribuan. Yang sebenarnya kalau dulu gue ikutan PO ini sekitaran harga 165 sampai 170 ribuan. Dan menurut kalian itu worth it atau enggak? Dan menurut gue si Insights Grace ini bukan bootleg ataupun third party. Karena ya desainnya itu dia ngembangin sendiri. Nggak ada yang mirip dengan dari Gunpla ataupun dari mecha-mecha yang lainnya. Jadi gue bisa bilang ini adalah originalnya dari si SNA. Dan dari review-review yang gue tonton, katanya dia itu ada inner frame-nya. Dan dia itu ukurannya 1/144. Jadi udah kayak real grade kalau misalkan di Gunpla. Dan banyak reviewnya katanya ini bagus loh. Nah, by the way, gue nggak tahu nih, ini karakter si Insights Grace itu diambil dari mana. Coba kalau misalkan kalian tahu, nih si Insights Grace itu diambil dari karakter apa? Nah, gue udah gak sabar, langsung aja kita unboxing. Nah, ini dia kemasan dari si Thunder Insights Grace. Dan menurut gue ini bagus banget kemasannya. Build quality dari kemasannya itu nih bagus banget. Dan ini kokoh banget kemasannya. Ini keren sih. Dan box artnya juga ini keren banget. Nah, jadi pertama di sini ada tulisan Round Table Knights. Nah, apakah ini dari serinya? Gua nggak tahu sih. Sama sekali gua nggak ada clue sih. Dan ini ada tulisan Thunder Insights Grace. Di sini ada 1/144-nya dan Round Table Knights lagi nih. Jadi mungkin itu serinya ya si Round Table Knights itu. Dan ini dia si Thunder Insights Grace. Ini lagi pose dan sebagainya. Ini keren sih untuk box art sininya. Ini ada BE, Beyond Exquisite. Dan ini mungkin grade-nya punya dia sendiri nih. Jadi bukan real grade dan sebagainya. Di sini ada tulisan SNAA-nya nih. Jadi si SNAA mereknya. Di sampingnya ada front view-nya dari si Thunder Insights Grace-nya. Di sini ada inner frame dari si Thunder Insights Grace-nya. Nah, kalau di bagian sini ada tulisan SNAA, Thunder Insights Grace, dan blueprint dari si Thunder Insights Grace-nya. Nah, kalau di sini ada si Thunder Insights Grace-nya lagi pose kayak gini. Dan yang gua suka adalah di bagian belakangnya nih. Jadi ada front view, rear view, dan action pose-nya, dan ada detailing dari si Thunder Insights Grace-nya. Ini kemasannya tuh bagus banget. Gue suka banget sih sama kemasan ini. 200 ribuan dapat kayak gini. Ini sih menurut gue dari kemasannya udah meyakinkan banget. Kita lihat di dalamnya kita dapat apa aja. Wah, nih kita dapat kayak gini. Dan ini packingnya rapi banget sih kayak gini nih. Jadi kita dapat 1 kantong, 2 kantong. Runnernya tuh kecil-kecil ya. 3, 4, 5, 6 kantong. Ini ada kantong buat bekal sama stiker. Kemudian ini manual booknya. Dan manual booknya juga keren juga nih manual booknya. Ini kertasnya tebel. Dan ini rapi sih. Nah, mudah-mudahan manual booknya itu gampang diikuti dan nggak ada yang salah sih. Oh, nih bagian belakangnya nih, ini keren banget sih bagian belakang manual booknya. Jadi ini ada pemasangan stiker atau decalsnya, kemudian ya ini dia action pose-nya. Dan ini cakep sih. Nah, ini panduan runnernya itu kita dapat apa aja. Runner A-nya warna abu-abu kayak gini dan ini bagus banget sih. Cetakan dan bahannya ini, wah, ini bagus sih dan ini rapi banget sih. Ini kita dapat 2 runner B kayak gini nih. Sini ada runner C-nya kayak gini. Dan ini warna abu-abunya sama yang runner yang tadi. Ini agak sedikit lebih muda. Jadi kayaknya udah ada 2 ton ya warna abu-abunya. Terus kita dapat 2 runner D kayak gini yang warna ungu. Runner E juga ini warna ungu juga kayak gini. 2 runner F ini warna hitam. Runner G-nya juga warna hitam kayak gini.
Nah, ini runner H-nya ini warna abu-abunya nih. Di runner I kita dapat clear part-nya, dan clear part-nya ini bagus banget. Ini clear, bener-bener clear gitu. Ini, wah, ini bahannya, kualitas bahannya ini bagus banget sih. Dan terakhir kita dapat runner J yang warna kuning kayak gini. Ini warna kuningnya sih agak pucet ya menurut gua. Nah ini stikernya tuh sedikit banget kayak gini nih. Cuman bagian mata sama sensornya aja nih kayaknya. Dan kita juga dapat water decals-nya kayak gini. Dan untungnya kita udah ada buku panduan untuk nempelin si water decals-nya ini. Proses perakitan untuk SNAA Thunder Insights Grace ini menurut gua sangat menyenangkan, gimana enggak. Jadi snafitnya tuh lumayan enak dan gak ada masalah yang gua rasain pas saat satuin partnya. Dan yang menarik dari kit ini adalah kita harus bikin inner frame-nya dulu. Dan ini dia inner frame-nya, gimana menurut kalian? Walaupun inner frame-nya simple, tapi ternyata punya artikulasi yang bagus banget dan ini kokoh banget. Nah, selanjutnya baru kita rakit armornya. Udah kayak rakit Master Grade di Gunpla vibes-nya. Satu-satunya yang bikin agak susah adalah ada beberapa part yang kecil-kecil dan tangan gua agak gede. Jadi agak PR sih buat masanginnya. Dan hasil perakitannya juga cukup rapi. Baik dari seamline dan nampaknya udah sangat tersamarkan dengan sangat-sangat baik. Ini menurut gua good job banget buat SNAA. Mantep. Setelah kita selesai rakit Thunder Insights Grace, ini yang akan kita dapatkan. Jadi pertama kita dapat body unitnya yang keren kayak gini. Kita dapat sepasang tangan terbuka. Kita dapat sepasang tangan pose peace kayak gini. Ada sepasang tangan menggenggam. Dan kita juga dapat sepasang tangan untuk mengepal begini. Dan dapat sebuah shield yang imut kayak gini. Kemudian kita juga dapat sebuah rifle kayak gini dan tembakan yang gede kayak gini. Dimana gagangnya bisa kita gerak-gerakin kayak gini dan bisa disimpan di bagian backpacknya. Terakhir kita dapat 4 granat yang bisa disimpan di Y sampingnya kayak gini. Ini dia body unit dari SNAA Thunder Insights Grace. Gimana menurut kalian? Banyak yang bilang kalau desainnya itu mirip sama Asmodee atau Asmodeus dari HG IBO. Mungkin karena punya tone warna yang mirip, desain armor tangan dengan senjatanya juga agak mirip sih. Dan backpacknya yang sederhana. Tapi menurut gue ini desainnya tuh original dan keren parah sih. Dan ini tipe-tipe robot atau mecha fighter karena desainnya tuh mikirin banget buat pergerakan artikulasinya. Jadi dia punya proporsi badan yang lebih humanoid, tinggi langsing, dan sebagaimana kalian lihat inner frame-nya punya artikulasi yang bagus. Dan begitu pula yang sudah ada armornya kayak gini, artikulasinya juga bagus banget. Gak cuman itu aja, detailnya juga menurut gua keren parah sih. Banyak part-part kecil yang ditambahkan untuk detailingnya. Dan ini aja gua nggak tambahin decals, udah bagus banget. Bayangin kalau decalsnya udah gua pasang, bakal sebagus apa lagi nih. Nah ini dia kepalanya dengan 2 tanduknya dan sensor di jidatnya juga gede ya. Kepalanya ke atas ke bawah kayak gini, ke samping-sampingnya kayak gini, dan tentu saja dia bisa diputar sampai 360 derajat. Dan ini dia bodinya yang punya pinggang agak slim ya, tapi punya proporsi warna yang oke banget. Apalagi warna kuning di dadanya itu jadi pembeda ya. Dan gua juga suka sama clear part di perutnya, enak aja dilihat. Mungkin karena jernih banget, jadi bagus kelihatannya. Dan yang bikin gua kagum adalah artikulasi badannya yang bisa ke depan sejauh ini, the best sih. Dan kalau ke belakangnya cuman sejauh ini aja sih. Dan ini ke samping-sampingnya kayak gini, ini udah luwes banget. Dan udah pasti bisa diputer badannya. Dan tangannya kayak gini dengan detail shoulder pad yang bagus banget. Dan sebelah sini kita ada cakarnya kayak gini. Cakarnya bisa kita kedepanin. Dan di tangan sebelah sini ada bilah pedangnya. Dan sama kayak cakarnya, bilah pedangnya juga bisa kita kedepanin. Dan bahunya ada butterfly joinnya kayak gini. Shoulder padnya bisa ke atasin. Rentangan tangannya ini keren parah sih. Bisa sampai ke atas begini ya. Bicepnya kita bisa putar kayak gini. Tekukan tangannya udah double join kayak gini. Dan udah pasti tangannya bisa kita putar. Nah ini untuk waist depannya simple aja kayak gini. Dan bisa kita gerakin ke depan kayak gini. Untuk waist sampingnya kayak gini. Dan kita bisa gerakin ke samping kayak gini. Dan ini waist belakangnya nggak neko-neko ya. Jadi bisa digerakin juga kayak gini.
Di sini ada lubang colokan stand base, begitu pula dengan bagian bawahnya juga ada buat colokan stand base-nya. Nah, ini dia kakinya yang secara desain simple aja kayak gini, gak banyak gimmick yang ditambahkan, dan menurut gua lebih mementingkan ke artikulasinya, tapi detailnya tetap keren kok. Kakinya bisa nendang ke depan sampai ke atas begini, ke belakangnya juga bisa sejauh ini. Terus di pahanya ada poin artikulasi, bisa dimaju mundurin dikit kayak gini. Dan ini nih split kayak gini jauh banget sih. Dan pahanya bisa kita puter. Tekukan kaki juga udah double join, kakinya ke bawah ke atasnya segini. Dan kita bisa puter. Kemudian ke samping-sampingnya juga nih, kayak gini nih ke samping-sampingnya. Dan ini dia bagian backpacknya, simple banget ya. Dan bagian sini kita bisa gerakin ke depan ke belakang dan juga ke atas ke bawah kayak gini. Joinnya nggak ada yang loose dan dia bisa berdiri tanpa ada masalah sama sekali. SNAA Thunder Insight Grace ini punya tinggi sekitaran 14 sentian. Buat ukuran 1/144 ini lumayan tinggi sih menurut gua. Dan pertama kita bandingin sama Gundam Beyond Global dari Blink. Dia kelihatan tinggi banget ya. Kemudian kita bandingin sama si HG Zesta Cannon. Menurut gue dia tetap lebih tinggi sedikit sih. Tapi kalau misalkan kita bandingin sama Figurize Ultraman, baru dia kelihatan kecil. Mungkin karena beda skala aja sih. Nah, ini dia sih SNAA Thunder Insight Grace kalau kita pakein senjatanya. Dan ini keren parah sih. Nggak usah dibandingin sama HGIBO deh. Karena ini lebih keren sih menurut gua. Dia punya build quality yang bagus banget. Bener-bener kit yang solid. Nggak ada bagian part yang gampang copot lagi. Kecuali ya granatnya dari waist samping. Tapi itu kan aksesorisnya ya. Dan kalau lihat hasil rakitnya gue seneng banget karena kerasa banget nggak kopong. Feel-nya ya beneran kayak RG di Gundam. Apalagi playability-nya harus diacungin jempol. Terutama masalah join dan artikulasinya yang luar biasa bagus banget. Kalian bisa sangat leluasa buat artikulasiin si Thunder Insight Grace ini dengan imajinasi pose-pose liar kalian. Dia bisa libas itu semua dengan mudah dan mulus. Plus, dia joinnya juga nggak ada yang loose. Jadi nggak usah khawatir bakal melewat-melewat pas diposein. Gua sih puas banget sama kit satu ini. Dan kalau kalian gimana? Coba komen. Jadi kesimpulan review kita kali ini untuk si SNAA Thunder Insight Grace ini wajib banget buat kalian beli sih. Kualitasnya tuh hampir mendekati Bandai, tapi dengan desain dan detail yang lebih keren di harga yang sama. Beli nanti keburu mahal dan keburu raib sih. Itu aja review kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar mereka teracuni juga. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.